Iya. Ini banyak yang kosong nih, apa belum datang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din, khususan muallifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bih wa bi'ulumi fi daraini amin. Wa qala. Sekarang wa sunanul apa ya? Iya. Iya. Udah kita baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul ghusratun min hal wudu'u kamilan qablahu wadalku a'daihi wal ibtida'u bisyakil aymani min jasadihi wa ta'mimu jasadihi bil ma'i salasa marratin wastiqbalul qiblati halata ghuslihi wa yahrumu bil janabati qiraatul qur'ani wal muksu awit taraddudu fil masjidi wal muharramatu bil hadasil asghari. Jadi pelajaran kita hari ini mempelajari tentang sunnah-sunnah ketika mandi wajib. Kalau kemarin kan yang wajibnya kemarin kita pelajari sampai ngeden, sampai ke kumur, apa itu yang wajib. Sekarang yang sunnah supaya mandi kita berpahala double. Di sini wasunanul ghusli kasiratun. Sunat-sunat ketika mandi wajib banyak. Ini kita kerjain apa kagak nih waktu kita mandi wajib? Kalau kita kemarin belum kerjain ya karena kita nggak tahu. Sekarang boleh dah, ya sebab sunnah itu dikerjain pahala, kagak dikerjain juga kagak apa-apa. Sunanul ghusli kasiratun, sunnah ketika mandi wajib banyak sunnahnya. Minha, di antaranya al-wudu'u kamilan qablahu, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi ini belum mandi wajib, kita wudu dulu. Wudunya wudu sempurna, bukan asal-asalan, ya, rapi wudunya. Nah, itu sunnah yang sebaiknya kita lakukan sebelum mandi wajib. Apa pernah kita lakukan begitu? Belum, ya, belum pernah. Rasanya ribet bener, ya. Bahkan orang ngerjain mandi wajib dulu kan, baru
wudu. Ya padahal sunnahnya wudu dulu biar rapi, baru mandi wajib. Cuma supaya wudunya kagak batal, waktu mandi wajib si entong jangan kecolek. Ya kalau kita colek, kita main-mainin, batal wudu kita, ntar wudu lagi jadinya. Ya? Yang abdol kayak gitu. Jadi pelajaran kemarin menjelaskan sebelum kita mandi wajib istinja dulu. Yang kotor-kotor buangin dulu. Maaf istilahnya cebok dulu. Apalagi ya bekas pipis bersihin dulu. Apain lagi? Ingus iya, kalau ada apa kita tai mata, tai kuping, tai ketek ya, tai apa aja yang kotoran di badan kita bersihin dulu. Makanya kalau udah bersih kita mau mandi wajib wudu dulu baru mandi. Ya supaya kagak batal wudunya tadi, jangan colek-colek barang yang kagak boleh dicolek. Misalnya zakar, kemaluan, atau anus, lingkaran bol, lingkaran anus, itu nggak boleh kecolek. Kalau kecolek ya nggak apa-apa, terusin mandinya. Cuma ntar wudunya tuh udah batal. Wudu lagi. Kalau nyoleknya gini, pakai belakang tangan, boleh. Asal jangan pakai telapak tangan. Misalnya nih sintong gatel, garuk pakai sikut. Ya, boleh. Kaki nyampe, bongkok dikit. Ya, kalau kaki itu pakai belakang tangan. Belakang tangan. Iya, pakai belakang tangan boleh. Ya, jadi begitu. Padahal kalau kita wudhu rapi, mandi wajib, walaupun belum wudhu nih, belum wudhu, itu sunahkan wudhu dulu. Ini belum wudhu, mandi aja, bersih. Tapi kagak colek tuh, yang dua, nggak wudhu lagi boleh sholat. Sebab dia hadas besar, hadas kecil ikut terangkat. Walaupun kagak wudhu lagi, sesudah mandi wajibnya rapi, boleh langsung aja sholat. Kan disuruh wudhu dulu, kan sunnah. Suruh wudhu dulu. Sekarang kalau kita udah wudhu, kecolek, kita punya kemaluan, batal wudhunya. Hadas besarnya kagak batal. Udah gak wudhu lagi, boleh sholat. Jadi wudhu lagi dah tetap ya? Hah? Lagi kan kita udah wudhu nih. Iya. Mandi wajib. Mandi wajib. Terus si entong kesenggol. Senggol. Jadi kan batal. Jadi ntar habis mandi wajib ngambil wudhu lagi. Wudhu lagi, udah kebatal tuh. Ya, jadi padahal kalau dia kagak colek nggak jadi apa-apa. Karena kecolek, ya itu yang membatalkan wudhu. Ya, lalu hadas besar jadi batal. Bukan hadas besar jadi batal. Aturan dia langsung sholat karena dia colek, jadi wudhunya aja. Gitu. Bukan hadas besarnya diulangi. Yang pertama. Jadi sunat mandi wajib banyak. Yang pertama, wudhu dengan sempurna sebelum mandi. Itu pertama. Sekarang yang kedua, wadal qu'adaih, menggosok-gosok anggota badannya. Misalnya tangan, gosok-gosok. Sekarang kita udah gosok, kita mandi, kita di shower atau mandi cebur di kali, kita ini udah gosok, boleh. Sebab gosok-gosok itu sunnah. Nah, sunnah. Tapi kita biasa mandi nggak gosok-gosok kan kagak enak kan? Ya. Dakinya kagak copot. Apanya? Daki kayak nempel. Iya, dakinya banyak ya. Ya, jadi kita gosok-gosok, tadlik namanya itu. Gosok semua kita gosok. Apalagi gosok pakai sabun. Lebih rata. Atasnya pakai sampo, lebih rata. Memang kalau kagak digosok sah mandi sah. Di pancoran udah begini aja. Tangan gue. Giliran pantat mungkin gue. Enggak digosok, boleh. Cuma kagak dapat sunnah mandi. Lagi bagi kita kayaknya kalau kagak digosok kurang kaci. Pori-porinya nggak masuk, ya. Ya kalau kita gosok, kayaknya nikmat mandi gitu. Nah, ini kan lagi bicarain sunnah.
Sunnah yang ketiga, wal ibtida'u bisyakil aimani min jasadih. Mulainya dari yang kanan, bagian kanan dari tubuhnya. Misalnya dia pakai shower. Sunnahnya bagian kanan, tangan kanan, kaki kanan, rapi, baru yang kiri, rapi, baru semua. Sunatnya kanan dulu. Sunnahnya kanan dulu, sunnahnya. Jadi kalau ada shower, kita basahin yang kanannya sebelah kanan, aiman. Ya? Syikil aiman min jasadi, yang kanan gitu rapi. Udah rapi, kiri rapi, tengah-tengah semua. Kita kan biasanya kagak. Apaan dulu biasanya? Saya tengah-tengah dulu. Tengah-tengah dulu. Kalau mandi wajib biasanya apanya? Duluan yang bapak basuh. Langsung pala. Iya nggak apa-apa, yang mana aja boleh. Mau pala duluan, mau kaki duluan. Tetapi kalau ditanya sunnahnya mana duluan? Kanan dulu. Jadi dapat pahala sunnah. Pahala wajib dapat, pahala sunnah dapat. Ya, yang kanan dulu. Itu kalau pakai shower. Kalau pakai gayung, nah siramin. Kanan dulu. Siramin kiri. Baru semua. Itu sunnah. Oh enggak, saya kalau nyiramin pundak dulu. Iya terserah. Mau nyiramin ini dulu. Kemudian baca niatnya ketika badan pertama kali kena air. Bagian mana ke yang pertama kali kena air? Di situ niat. Oh, ke kanan ya. Nawaitu rob al hadasil akbar. Atau kaki dulu kobok-kobok air panas ya, supaya niat. Atau kepala dulu, atau pokoknya yang namanya niat mandi ketika awal tubuh kita kena air. Tubuh yang mana kek? Dia kena air, niat. Kalau bicara sunnah, tertib kanan, kiri. Bagaimana kanan kiri? Lah kalau kau pakai shower tinggal tangan doang, kok bagaimana sih? Rapi, balik kiri. Kalau pakai gayung siramin kanan, kiri. Siraminnya kanan 3 kali, di kiri 3 kali kan? Iya, 3 kali sudah juga belum nyampe. Ya. Wa ta'mimu jasadihi bil ma'i salasa marrat. Dan meratakan semua badannya pakai air 3 kali. Tuh, 3 kali. Ke kanan 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung. Ke kiri segayung, 2 gayung, 3 gayung. Tengah-tengah segayung. Itu kan kalau mandi pakai gayung. Kalau pakai shower nggak ada gayungan, ya kanan dulu, kiri dulu, baru semua. Lalu bagaimana 3 kalinya? Kagak bisa dihitung orang mandi 3 kali kalau dia pakai shower. Termasuk kagak bisa dihitung 3 kali kalau dia mandinya nyebur, nyebur di kali, nggak bisa 3 kali, nggak ada. 3 kali itu sunnah kalau memungkinkan. Kalau kagak bisa mungkin, bagaimana mau 3 kali orang nyebur, bangun nyebur lagi, bukan begitu. 3 kali ketika kita kena air, menggosoknya 3 kanan dulu, nyiramin airnya tuh nyiramnya 3 kali. Kalau misalnya showernya ada yang panas dingin itu kan jadi hangat deh, boleh kan? Boleh, panas semua boleh. Misalnya badannya badannya Saraf lu panas semua. iya, pasti panas semua, melepuh. Dia tahan aja, nggak apa-apa melepuh. Boleh. Itu kan kalau panas kan air matang bukan? Iya. Air dimasak lah itu kan. Bukan air dimasak, air kena water heater. Iya, kan sama juga mau dimasak kan. Iya, kalau dimasak pakai api kan. Di water heater panas sendiri karena di strum. Kalau pakai air panas masak boleh? Boleh. Cuma lihat tengah bolong. Dimasak air. Dimasak kalau mandinya subuh atau mandinya musim hujan lagi dingin. Boleh. Cuma bagaimana hukumnya memakai air yang panas? Makruh. Kalau panasnya kena matahari, bukan panas dimasak. Misalnya apa? Punya tong dream di latar,
ya, kepanasan. Termasuk toren yang panas. Ada kan toren kalau kita mandi panas itu air. Itu makruh, panasnya kena matahari. Ya, kalau kita masak itu sengaja karena dingin, makanya kita masak. Kagak ada panas-panas masak air mau mandi. Nah, jadi dia masak karena ini kalau yang disertai matahari kan udah panas, airnya panas, makanya makruh. Makanya kalau panasnya matahari dia kagak tahu kebutuhan kita, pokoknya dipanas saja. Kalau kita masak kan panasnya kebutuhan. Kalau ngambil air wudhu kan saya sholat di Al-Kamal nih, terus sholat Zuhur panas banget, airnya panas, itu makruh apa kagak? Makruh di masjid. Iya, airnya sebab panasnya kejemur. Iya, benar-benar panas. Nah, mestinya yang punya masjid itu tahu tangkinya supaya jangan panasan. Semua orang pada bilang panas. Semua orang udah pada bilang panas. Iya. Kali ente sendiri bilang dingin enggak juga? Panas juga. Iya. Nah, itu makruh. Ya, disebut namanya ma'un musammas namanya. Air yang panas tersinari matahari. Ma'un musammas. Kalau kita ada di puncak agak tahan dingin, kita angetin dikit. Boleh, itu kebutuhan kita angetin. Ya. Kalau matahari kan dia kagak tahu, lagi setengah bolong panas aja udah. Itulah namanya ma'un musammas. Wastiqbalul kiblati halata ghuslihi, menghadap kiblat ketika mandi. Oh, tanya kiblat mana? Hono puter tuh badan kita. Sunnahnya. Tapi kan kita kagak pernah tahu mana kek. Yang penting basah. Sah. Kan yang lagi kita bicarakan sunnah. Jadi kalau kita kepengen pahala tambah, lah ini kerjain. Ini kerjain. Ya, jadi wastiqbalul kiblati halata ghuslihi, menghadap kiblat ketika mandi. Itu aja sunnahnya itu. Sekarang yang haram. Wa yahrumu bil janabati, haram ketika orang tengah berjanabah. Ketika orang lagi hadas besar. Apaan? Qiraatul Quran. Baca Quran. Haram hukumnya. Bukannya megang aja baca. Lagi ada wudu, lagi ada junub, duduk. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sampai rapi, haram. Ya, sebab lagi janabah. Lagi janabah. Yang tidak haram zikir. Zikir paling enak betul. Mau janabah mau tapi zikir mana? Zikir ada dua. Ada zikrul hasanat, ada zikrud darajat. Kalau zikrul hasanat ke kemben boleh, ke kemben. Ke kolor doang, kita pakai kolor doang. Duduk ada tas nih, subhanallah. Lah, lagi zikir pakai kolor doang. Boleh nggak? Boleh. Sebab zikrul hasanat. Tapi zikir yang wirid, saya biasa kalau habis subuh baca Hizbul Bahar. Habis subuh baca ayat kursi 10 kali. Habis subuh baca Waqiah. Jangan kekemben, mesti ada tempatnya. Tutup aurat, khusyuk. Sebab disebut zikrud darajat. Ya, termasuk orang yang lagi janabah, dia zikir. Bapak nih janabah belum sempat mandi, nungguin di kolom ada orang baca tasbih, nggak apa-apa. Tapi jangan baca Quran, boleh, haram. Yang diharamkan qiraatul Quran, baca Quran. Wal muksu di fil masjid, diam di masjid, termasuk musola. Ada lagi junub, belum mandi, dia tidur di musola atau diduduk lama-lama di masjid, haram. Ya boleh. Diam doang gak mau ngapain, iya diharam. Sebab lagi junub. Makanya kalau ada yang lagi junub jangan masuk ke musola, mandi dulu di luar. Jangan kalau junub masuk musola. Wat awit taraddudu atau mundar mandir. Misalnya
Dia rumahnya depan musola. Dia mau ngambil air di belakang tuh. Balik haram. Kalau liwat kagak haram. Jalan sono liwat bet, udah jangan balik lagi. Sekali aja. Nah, itu namanya murur. Kalau udah balik lagi, junub haram. Kalau dia rumahnya waktu dia mau masuk dilewatin itu rumah, nggak apa-apa. Itu namanya murur. Beda antara murur dan taraddud. Yang haram ini taraddud. Mundar mandir, bolak-balik. Haram. Kemudian di mana? Fil masjidi, mundar mandinya di masjid. Termasuk musola. Di mundar mandi di rumahnya makruh. Di mundar mandi di pasar makruh. Sebab apa? Dalam keadaan junub. Dia makan makruh. Diminum makruh. Enggak haram, enggak. Cuma Allah benci. Makanya kalau junub buru-buru. Jangan lagi junub ngobrol dulu di depan sambil ngopi. Iya, jinggo 2 batang. Lama. Lama. Itu apa? Pak, semua yang dikerjain makruh dalam keadaan junub. Buru-buru mandi dah. Udah mandi, udah makan nggak apa-apa, minum. Nah, apalagi baca Quran boleh udah. Nah, jadi yang tidak boleh diam di mana? Di masjid. Yang tidak boleh mundar-mandir di mana? Di masjid. Hukumnya haram. Dia mundar-mandir di pasar, hukumnya makruh. Dia mundar-mandir di rumahnya, hukumnya makruh. Yang haram di masjid, tempat orang sholat. Jangan. Wal muharramatu bil hadasil asghar. Dan hal-hal yang haram ketika hadas kecil. Hadas kecil nggak pakai wudu. Sholat nggak pakai wudu boleh nggak? Kagak, ya junub apalagi begitu. Jadi apa yang haram dengan hadas kecil haram pula dengan hadas besar. Hadas kecil nggak boleh megang Quran, ya nggak boleh juga ketika hadas besar. Ketika hadas kecil kagak boleh, ngapain lagi yang kagak boleh kalau lagi hadas kecil? Ya menyentuh Quran, megang, bukan baca, megang. Junub apalagi. Semua yang haram pada hadas kecil lebih haram lagi ketika hadas besar. Nah, baik. Jadi kita ulangi. Sunnah mandi banyak. Pertama apa? Berwudu dengan sempurna. Ya, lihat di kitab tuh, ya, disuruh berwudu dengan sempurna. Yang pertama. Yang kedua apa? Ya? Menggosok-gosok badan. Kemudian yang keempat, mulai dari kanan. Kelima, meratakan semua badannya dengan air sebanyak 3 kali. Keenam, menghadap kiblat. Iya, ada 6 tuh sunnahnya. Yang haram, pertama ngapain? Baca Quran. Yang kedua, diam di masjid. Yang ketiga, mundar mandir di masjid. Keempat, apa yang haram dengan hadas kecil juga haram dengan hadas besar. Paham kan? Gampang itu. Gampang apa? Dengerin gampang. Suruh baca lagi, bingung. Yang lebih berat lagi, ngamalin. Tuh, jadi ilmu kalau kita udah bisa cerna, bisa paham, bisa hafal, ya dipraktekkan. Kapan meraktekannya? Kalau lagi mau mandi wajib. Ya, kalau mau mandi wajib ingat nih. Mandi wajib. Pelajaran nyuruh wudu dulu, wudu. Gosok. Kemudian sebelah kanan. 3 kali. Nah, kemudian menghadap kiblat. Berarti kita tuh ngamalin ilmu namanya. Ya. Baik, sampai sini saya kasih kesempatan juga untuk nanya yang mau nanya. Biasanya di sini ada nanyaan yang lucu-lucu, ada ada pertanyaan yang di sini kagak ngerti mau nanya apa.
Makanya saya kasih kesempatan. San, Ya, turun dari tempat tidur pakai sendal atau nggak pakai sendal nggak apa-apa. oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau pakai sendal, mau kagak pakai sendal, kagak apa-apa. Kalau orang yang rematik kagak boleh injak ubin, pakai. Emang apa? Dia kagak pakai. Dingin dia kagak tahan. Ya, atau dia mau bangun tidur, dia mau ke latar, banyak batu, pakai. Tetapi tidak menjadi masyru'. Artinya tidak ada aturan kudu pakai, kudu kagak pakai, kagak ada. Ya, jadi boleh-boleh aja. Misalnya zaman dulu kan pakai teh gergaji itu tanah semua diniin dulu. Zaman dulu pakai teh gergaji nggak pakai ubin kan. Kalau sekarang mau pakai ubin, pakai keramik. Itu nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Dulu pakai tanah. Iya, injek tanah lah itu. Injek tanah. Sekarang injek ubin. Ya, emang kenapa? Nggak ada masalah di situ. Ya? Yang jadi masalah injek tai. Lah, batal. Kagak boleh. Injek ubin, injek hambal, injek tanah, injek aspal. Asal jangan ada aspalnya nempel di kaki. Injek tai kambing. Waduh, jadi masalah. Apalagi bukan tai kambing, tai apa? Tai anjing. Waduh, lebih masalah. Ya, jadi kalau injek apa aja boleh, asal jangan injek najis. Injek najis. Ada lagi yang mau tanya? Jangan takut-takut kalau itu bagi kepentingan. Nanya nih, Tat. Ya. Ini mungkin di luar ini tapi karena disebutnya saya nanya. Bedanya masjid sama musola atau langgar atau surau gitu. Bedanya kalau masjid pertama mesti wakaf. Langgar mau wakaf mau kagak wakaf boleh. Musola, saya bangun musola di depan rumah saya, wakaf bukan? Boleh. Kalau masjid mesti wakaf. Dan yang kedua, masjid bisa dipakai Jumat, musola tidak. Sebab apa? Orang membangun masjid pakai aturan. Aturannya kayak apa? Dalam sekampung satu masjid, nggak boleh dua. Kemudian masjid ini nggak tertampung, bangun lagi di sana, penuh lagi, boleh dua. Kagak ketampung, bangun lagi, boleh tiga. Asal masjid yang satunya udah nggak nampung, atau masjid yang dibangunnya jumlahnya cukup untuk Jumat. Berapa orang? 40 itu mustautinin. Itu bedanya. Dan khilaf ulama iktikaf. Iktikaf itu di masjid. Ada yang mengatakan di musola tidak. Sebab dia harus dipakai Jumat di iktikaf. Nabi iktikaf selalu di masjid. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh aja. Sebab yang namanya masjid dan musola bedanya tidak kentara sebetulnya. Cuma orang aja mana makan. Di Mekah nggak ada musola, masjid semua. Masjid dari kata sajada, yasjudu sujudan, tempat sujud. Masjid tempat sujud, musola tempat sujud bukan? Sama, Di sana tempat sholat, di sini tempat sholat bukan, sama. Cuma ketentuannya bikin masjid pakai ketentuan. Apakah jumlah jamaahnya terpenuhi? Apakah tempat itu sudah tidak bisa nampung? Itu. Atau bisa saja ini jalan raya rame. Sini ada masjid, sono boleh bikin masjid. Coba apa? Dibatasi jalan raya yang sibuk, sehingga dia khawatirkan kalau orang sono mau sembahyang kemari susah nyebrangnya, maka boleh bikin. Yang kedua, sungai besar. Di sini masjid, sono masjid, boleh. Kalau sungai itu darurat untuk nyebrang, jembatannya nggak ada. Ada jembatan kayu kelapa. Ya kalau yang nyebrang anak muda mah lancar aja. Kalau yang tua-tua
dikhawatirkan, boleh bikin masjid. Jadi punya ketentuan-ketentuan, itu bedanya. Lalu oleh Departemen Agama banyak membedakan. Ada musola, ada langgar, ada surau. Ada lagi apa itu? Yang namanya musola, yang kayak gini. Yang namanya langgar, panggung. Si pelupuk. Oh, ini paling sering sembahyang di langgar. Langgar sembahyang, kagak sembahyang. Iya. Tapi orang sekarang udah jarang dah namain musola, namain langgar, musola. Udah jarang yang panggung. Ada yang surau. Surau itu musola yang dibikin di sawah. Di sawah ada musola, petani habis sholat bayang itu. Bentar. Ya. Dulu, sekarang udah kagak ada kali. Ya. Nah, dulu yang di setiap sawah ada, bukannya bentuknya cakep, cuman apa gitu ya, surau. Kalau di masjid, di masjid. Di Mekah nggak ada, semuanya masjid. Ya. Sehingga karenanya itulah perbedaannya. Mau itikaf, carilah masjid. Mau sholat Jumat, cari masjid. Ya. Sebab apa? Masjid itu dibangun punya ketentuan khusus. Musola nggak apa-apa, mau bangun di mana kek. Ya. Tapi orang juga punya perhitungan. Maksudnya musola itu dekat banget musola juga. Masih itu cuma perhitungan manusia, bukan perhitungan hukum. Kalau masjid perhitungannya hukum. Ya. Itu kira-kira bedanya itu. Ya. Sembahyang mah di mana aja sama. Zuhur di masjid 4 rakaat, di musola 4 rakaat, di musola kecilan 3 aja dah. Entar disuruh jadi 2 aja nggak ada itu. Baik, yang lain. Berarti kalau masuk musola nggak ada tahiyatul musola? Nggak ada. Sebab tahiyat itu diperuntukkan masjid, itu pun yang dipakai Jumat. Ya, dipakai Jumat. Kalau nggak dipakai Jumat, kita pakai tahiyat al-masjid, enggak. Seperti tahiyat lapangan, enggak juga. Misalnya sembahyang Jumat di lapangan, ya. Dia mau pakai tahiyat al-masjid, ya bukan. Enggak usah. Tapi ada ulama berpendapat boleh di masjid. Kenapa? Tanah itu masjid. Mereka beralasan ju'ilal ardu masjidan, kata Nabi, wa hubaruha tahur. Di mana aja tanah kamu boleh sujud. Ya kan, sembahyang di mana aja boleh, di sawah boleh, di lapangan boleh. Ini kata Nabi, ju'ilal ardu masjidan. Bumi itu adalah tempat sujud. Jadi ada yang mengertikan, nah kan masjid tempat sujud, ini boleh. Nah, biarin dah kan kerjain yang ribut, nah kerjain. Nah, tapi menurut hukum aslinya nggak ada kecuali masjid. Sebab tanah itu bukan wakaf. Ya, kalau andai kata tanah itu wakaf, ya boleh kita tahiyatul masjid. Ya. Baik, ada lagi barangkali? Tanya. Kalau sholat subuh kan kita mau sholat sunat tuh, nggak ada qobliyah ba'diyah ya. Terus kita usolnya sunatan fajri apa sholat subuh? Subuh pada dasarnya ada qobliyahnya. Ada, bukan kagak. Hah? Orang pada langsung balik. Itu ba'diyah sesudahnya. Kalau udah sesudahnya nggak ada. Iya, sama juga asar. Subuh qobliyahnya ada. Ba'diyahnya kagak ada. Kalau kita mau sholat, bagaimana sholat subuh? Bagusnya sholat fajar kerjain, sunat subuh kerjain, sholat subuh. Kalau disuruh pilih antara dua, fajarnya aja pilih daripada qobliyah subuhnya. Sebab apa? Nabi bilang raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar lebih utama dari dunia dan isi-isinya. Saya kadang-kadang sholat fajar doang. Enggak apa-apa. Saya jadi bingung, jadi qobliyah apa ba'diyah? Iya, jadi ada yang bingung memang. Ustaz, saya sembahyang qobliyah subuh ada nggak? Ada. Sekarang saya kagak pernah sholat fajar. Sholat apa? Usolli sunnatas subhi qobliyatan. Ada yang usolli sunnata qobliyatas subhi. Dibalik-balik nggak apa-apa. Nih? Ya. Kemudian yang satu bilang, saya mau sholat fajar aja dah. Hadisnya begitu, sedemen bener.
Nah, semua dua-duanya boleh. Ya, jadi bukan kagak ada, qobliyahnya ada, yang kagak ada ba'diyahnya. Ya. Sebab apa? Kita disunahkan habis sholat subuh jangan pulang sampai isyraq. Udah isyraq baru pulang. Ada lagi yang mau nanya lagi? Itu kalau kita ngerjain sholat ba'diyah subuh, fajarnya enggak, berarti enggak dapat fajarnya. Ba'diyah subuh nggak ada. Masa qobliyah. Iya. Qobliyah subuh. Terus sholat fajarnya enggak ngerjain, itu dapat enggak, Pak? Iya dapat pahala qobliyah, kagak dapat pahala fajar. Kalau minta. Iya. Jadi mau kerja dua-duanya boleh, kalau mau pilih salah satu lebih bagus. Ya, fajar. Surahnya terserah, jangan ditanya. Kalau menurut ini sunnahnya alam nasroh sama kuliah. Sholat fajar. Hah? Sholat fajar. Sholat fajar malam nasr. Alam nasroh sama kuliah. Kuliah udah apa? Alam nasroh belum. Ya apalin dulu. Ketahuan banget kuliah doang yang dihafal. Alam nasr. Ya cukup. Nah, mari kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah supaya Allah terangin hati kita nih, biar kagak bebel, kagak gelap, ya, kagak susah memahami ilmu, sehingga kita diberikan keringanan oleh Allah untuk ngamalin ilmu. Nah, gitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti bab tayamum, tayamum penting banget nih, ya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah.